Indonesia berkeinginan untuk ikut serta dalam kerjasama pengembangan jet tempur generasi kelima KAN. Halo sobat pencinta berita update militer, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia. Dalam konferensi pers bersama Presiden Erdogan di Turki, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan secara terbuka Indonesia berminat untuk bergabung dalam proyek jet tempur generasi kelima KAN. Apa makna dari pernyataan ini? Dan seberapa besar dampaknya terhadap masa depan kekuatan udara Indonesia? Apa itu jet tempur KAN? KAN adalah jet tempur generasi kelima buatan Turki yang dikembangkan oleh Turkish Aerospace Industries (TAI). Proyek ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan angkatan udara Turki di masa depan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pesawat buatan luar negeri. KAN memiliki desain siluman, stealth, radar AESA, kemampuan super cruise, dan avionik modern. Pesawat ini diproyeksikan untuk bersaing di kelas yang sama dengan F-35 dan Su-57. Saat ini, prototip KAN sudah menjalani uji coba penerbangan dan menunjukkan progres yang menjanjikan. Pernyataan Presiden Prabowo di Turki. Dalam kunjungan resminya ke Turki, Prabowo Subianto menyampaikan minat Indonesia untuk terlibat dalam proyek pengembangan jet tempur KAN. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers bersama Presiden Erdogan dan langsung mendapat perhatian media internasional serta pengamat militer. Ini bukan sekadar diplomasi biasa. Pernyataan itu mengindikasikan bahwa Indonesia tengah mempertimbangkan langkah besar dalam penguatan kemampuan pertahanan udara, bukan sebagai pembeli, melainkan sebagai mitra pengembangan. Apa keuntungannya bagi Indonesia? Bergabung dalam proyek seperti KAN membawa sejumlah potensi keuntungan strategis bagi Indonesia. Akses teknologi generasi kelima. Ini termasuk desain siluman, sistem avionik canggih, dan radar aktif AESA. Teknologi ini belum dimiliki Indonesia dan bergabung bisa mempercepat transfer ilmu. Penguatan industri pertahanan nasional. Jika kesepakatan melibatkan transfer teknologi dan produksi bersama, PT Dirgantara Indonesia bisa ikut serta dalam proses produksi, perakitan atau komponen lokal. Diversifikasi kerjasama strategis. Menjalin kemitraan dengan Turki dapat memperluas jaringan pertahanan Indonesia di luar aliansi tradisional. Ini juga mengurangi ketergantungan terhadap satu sumber. Persiapan pengganti F-16. TNI Angkatan Udara membutuhkan pengganti jangka panjang untuk F-16. KAN bisa menjadi salah satu opsi masa depan, terutama jika terlibat sejak tahap pengembangan. Tantangan yang perlu dipertimbangkan, meski menjanjikan, bergabung dalam proyek jet tempur generasi kelima bukan hal yang sederhana. Pertama, dibutuhkan investasi besar dan komitmen jangka panjang. Kedua, kesiapan teknis dan sumber daya manusia juga harus ditingkatkan agar Indonesia tidak hanya jadi peserta pasif. Pengalaman sebelumnya bersama Korea Selatan dalam proyek KF-21 bisa jadi pelajaran penting. Komunikasi yang jelas, kesepakatan yang transparan, dan manfaat konkret harus menjadi prioritas. Kesimpulan, minat Indonesia terhadap proyek KAN menandakan adanya perubahan pendekatan dalam memperkuat pertahanan udara. Tidak lagi hanya membeli, tapi mulai berperan dalam pengembangan. Ini adalah langkah strategis yang bisa mempercepat modernisasi alutsista, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam peta kekuatan udara kawasan, asal dikelola dengan matang dan realistis. Bagaimana menurut Anda? Apakah Indonesia sebaiknya bergabung dalam proyek jet tempur KAN bersama Turki? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten analisa terbaru hanya di Update Militer.